Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kurniasi, NIM 19 11 10 14 6 akan menjelaskan tentang married by accident. Apa sih married by accident itu? Married by accident adalah nikah karena kehamilan yang terlanjur terjadi yang pada umumnya tidak direncanakan oleh salah seorang atau pasangan yang mengalaminya. Apa yang menyebabkan married by accident ini terjadi? Pertama, married by accident ini bisa terjadi karena faktor ekonomi. Karena pada dasarnya kehidupan ekonomi sangatlah penting dan berpengaruh pada pendidikan, sehingga kehidupan ekonomi keluarga atau orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal berkelas sebagai anak-anaknya. Yang kedua yaitu karena faktor pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya lingkungan sekolah sangat berperan penting pada individu tersebut, di mana dia bisa memulai belajar dari umur 4-23 tahun atau dari TK hingga perguruan tinggi. Dari sekolah, individu dapat menerima berbagai pelajaran, berbagai pengalaman, berbagai teori dan pengetahuan di sekolah yang baik. Sehingga tidak hanya pengetahuan yang dia dapat, akan tetapi praktek-praktek pun sangat berguna bagi perkembangan individual di dalam lingkungan formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu penyebabnya karena faktor keluarga dan lingkungan sosial. Di sini peran keluarga adalah peran yang paling penting dan paling berpengaruh kepada seseorang, karena apa yang dia lakukan. Jadi peran keluarga itu sangat membantu perkembangan dia, karena faktor keluarga ini berperan penting baik dari dia sebelum hamil maupun sudah hamil bagi pertumbuhan kehidupan. Selain itu, faktor internal dari keluarga juga disebabkan karena faktor lingkungan sosial dan pola pikirnya masyarakat. Yang ketiga yaitu penyebab adanya married by accident, yaitu pergaulan bebas, yang mana masa remaja adalah masa mencari jati diri bagi seseorang, karena pada masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa secara fisik. Jadi sudah bukan anak-anak lagi, melainkan seperti orang dewasa. Namun jika diperlakukan seperti orang dewasa belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya. Dalam hal ini sangat penting memberikan bimbingan kepada remaja dengan rasa ingin mengetahui segala hal yang baru terarah kepada hal positif, kreatif, dan produktif, sehingga terhindar dari bahaya pergaulan bebas. Jadi karena pergaulan bebas ini banyak sekali di Indonesia ini yang mengalami married by accident. Selanjutnya apa sih dampaknya dari married by accident ini? Yang pertama, dampaknya itu dari dampak psikologis. Dampak psikologi dari perilaku seks bebas ini yaitu perasaannya marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa. Mereka yang melakukan pernikah dan hamil biasanya akan mengalami perasaan malu luar biasa pada diri sendiri, putus asa, stres, trauma, bahkan depresi. Yang dominan mengalami ini yaitu wanita, karena wanita itu pada dasarnya hal-hal yang sekecil apapun dia pikirkan, apalagi yang besar. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Dampak yang ditimbulkan dari married by accident juga akan dirasakan keduanya dari aspek sosial. Hukuman sosial yang akan didapat berupa pengucilan, diskriminasi sosial, kehilangan berbagai hak, dan lain-lain. Wanita yang hamil di luar nikah biasanya akan diasingkan oleh keluarga dan lingkungannya untuk menghindari adanya cemoohan yang timbul di masyarakat. Selanjutnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini sangatlah tidak asing bagi kita. Apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk hubungan yang abusif di dalam rumah tangga. Apa sih abusif? Abusif itu adalah perilaku berupa kekerasan fisik hingga psikologis yang dapat berdampak buruk pada korbannya. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan fisik seperti menampar, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Selanjutnya yaitu kekerasan psikologis atau emosional. Terkadang kekerasan psikologis atau emosional itu berawal dari bedanya pendapat antara suami ataupun istri, sehingga menyebabkan
salah satunya ingin memenangkan pendapatnya sendiri, maka itu akan mengakibatkan berupa kekerasan psikologis dan tumbuhnya sebuah rasa emosi. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Yang keempat yaitu selanjutnya yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi di sini adalah membatasi seseorang untuk menghasilkan uang. Kadang seorang suami melarang istri bekerja, sedangkan istri bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan atau membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Itu pun disebut dengan KDRT. Apa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama, pembelaan laki-laki atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami. Dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri mengalami tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan kepada anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak, melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. Yang kelima yaitu orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Setelah kita membahas beberapa faktor penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan, di sini ada juga solusi untuk korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, memberitahu orang lain yang dipercaya seperti teman, tetangga, rekan kerja, atau anggota keluarga yang lain. Jadi, usahakan ketika ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dipendam secara sendiri. Yang kedua yaitu mengamankan bukti menjadi korban KDRT. Bukti itu bisa berupa foto luka atau rekaman atau email yang mengancam dari pelaku. Yang ketiga yaitu menghubungi hotline terkait KDRT. Yang keempat, membuat rencana untuk keluar rumah secara aman dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Selanjutnya yaitu melaporkan kejadian kepada kepolisian baik di lokasi tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Selanjutnya yaitu melakukan terapi, terutama konseling pernikahan untuk membantu memulihkan kondisi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.